Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Wisatawan asing emang mendatangkan visa bagi negara. Tapi tampaknya akhir-akhir ini para bule semakin membuat warga resah, khususnya warga Bali ya. Betul sekali, karena intensitas keresahan ini semakin meningkat terlebih setelah seorang warga negara Inggris melarikan truk berisi gabah dan juga merusak fasilitas umum di Bali. Nah, mengapa hal ini semakin sering terjadi? Kita simak liputan berikut ini. Berdasarkan Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel Tourism Development Index oleh World Economic Forum, pengembangan wisata Indonesia meningkat menjadi berada pada peringkat ke-22 besar dunia, mengalahkan Selandia Baru dan Turki. Namun ketertarikan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia justru mencerminkan hal yang sebaliknya, yaitu semakin membuat warga resah, khususnya masyarakat Bali. Situs perjalanan TripAdvisor masih menobatkan Pulau Dewata Bali sebagai tujuan wisata favorit masyarakat dunia melalui penghargaan tahunannya Travelers Choice Award for Destinations pada Desember 2023. Namun popularitas Pulau Dewata yang masih kental dengan adat dan kearifan lokal ternoda dengan ulah para wisatawan asing yang semakin membuat warga lokal pusing. Polisi menangkap seorang bule asal Inggris bernama Damon Anthony Alexander Hills setelah mencuri truk gabah milik petani asal Yogyakarta bernama Rahmawan Andrianto. Aksi Anthony baru berhenti di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai setelah truk kuning yang dicurinya menabrak sejumlah fasilitas bandara. Sebelumnya, dua bule perempuan beraksi dengan mandi bensin di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dalam video yang juga membuat ramai jejaring sosial, dua orang berpose di pinggir jalan, satu orang tampak ada di atap mesin pompa bensin eceran, dan seorang lainnya berpose di bawah dengan mengenakan bikini. Aksi ini tak hanya membuat warganet geram, tapi juga semakin meresahkan warga lokal khususnya Bali. Lantas mengapa warga negara asing semakin membuat warga lokal resah? Tim Liputan BTV. Kalau gitu listener dan juga pemirsa, kenapa ya kira-kira perilaku wisatawan asing ini semakin membuat warga lokal kemudian gelisah? Betul sekali, coba kita tanyakan langsung ya. Gitu rata-rata mereka gitu ya. Ada jurnalis BTV Bella Evangelista dan juga juru kamera Ade Suherman yang akan berdiskusi langsung nih dengan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Yuanita Apriliandini Siregar. Halo Bella dan juga Bu Dini. Bella, mungkin bisa diajak nih Bu Dininya ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih membuat warga asing ini semakin meresahkan perilakunya di sini, Bella? Pengennya kan cultural tourism, turisme budaya yang menghargai budaya lokal. Atau natural tourism, jual keindahan alam ya, panorama alam. Tapi jangan lupa ada juga sex tourism. Sama juga dari narkoba itu internasional. Oke, boleh ntar jawab soal itu aja deh. Bella. Karena dampak negatif pariwisata itu kan salah satunya itu sex tourism sama narkoba gitulah. Hai Agung. Ini belum kan? Belum naik nih. Nah Bella bisa diceritain dong sebenarnya seperti apa sih perilaku ya? Dari adat. Bella lagi olahraga pagi-pagi kayaknya ya. Bella seru ya olahraga pagi sambil ngobrol gitu tambah ilmu pagi-pagi. Ini olahraganya gimmick bukan beneran juga Bu. Wilson, pagi-pagi nih ya, saya lagi olahraga dulu, pemanasan stretching, kita mau jogging atau olahraga kecil lah pagi ini. Tapi ternyata pagi ini kalau misalnya saya lihat ya, yang stretching dan panas badan itu bukan cuma saya saja, tapi ada juga nih warganet yang panas hati gitu ya. Kalau misalnya akhir-akhir ini kita berajin buka media sosial dan melihat banyak banget kemudian bule-bule yang berulah nih ya di Bali. Nah untuk itu pagi ini bersama dengan saya, makanya saya udah janjian nih dari semalam nih ya, mau olahraga nih, tumben-tumbenan nih saya olahraga, Wilson dan juga Agung ya, bersama dengan ini sudah ada di sini Ibu Yonita selaku sosiolog dari UNJ. Sambil kita olahraga ya Bu ya pagi ini ya. Pagi. Kita juga mau merilis nih panas hati kita yang belakangan ini kok kita lihat tuh ramai gitu netizen membicarakan terkait dengan ulah nih dari bule-bule di Bali yang belakangan ini makin bikin geleng-geleng sakit kepala gitu ya. Nah Ibu Yonita selaku sosiolog nih Bu, ini melihatnya seperti apa? Ini kenapa? Apa sebenarnya mempengaruhi kemudian banyak sekali nih wisatawan asing kita kemudian melakukan hal yang enggak gitu di Bali. Ada kemarin sampai mandi bensin, kemudian belakangan ini juga ada yang bawa truk ya Bu ya, sampai nabrak pintu tol, pintu masuk dan juga bandara. Ada juga belakangan ini saya lihat malah mencuri nih Bu di toko lokal ya desa. Kalau Ibu sendiri melihatnya ini perilaku apa sebenarnya Ibu?
Iya, jadi ini sebenarnya salah satu dampak dari pariwisata itu sendiri ya. Kita sih berharap Bali ini menjadi cultural tourism atau natural tourism. Jadi wisata budaya yang menghargai nilai lokal atau wisata alam dengan menjual pemandangan indah ya di beberapa spot di Bali. Nah, tapi jangan dilupakan ya dampak negatif pariwisata itu kan juga ada seks tourism, kemudian ada di situ jaringan narkoba, perdagangan perempuan dan orang gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ekses negatifnya ini yang harus diminimalisir itu karena membuka satu daerah menjadi area tourism internasional atau global tourism harus juga waspada terhadap dampak negatifnya. Gitu Mbak Bella. Oke, tapi kalau kita lihat ke media sosial kan sekarang marak ya. Tentu bule-bule ini pasti ngelihat dong di media sosial, oh Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi tentang kerama seperti itu. Tapi kenapa hal ini tuh nampaknya tidak berpengaruh bagi sebagian besar dari mereka gitu, khususnya mereka yang banyak berulah dan melakukan hal yang tidak gitu seperti yang saya katakan tadi di Bali, Bu. Nah ya, jadi kan turis ini latar belakangnya beda-beda, kelas sosialnya beda-beda. Jadi misalnya gini, kalau dia menengah atas, kemudian terdidik ya, well educated, pasti kan perilakunya kan juga tidak sembarangan, menghargai nilai-nilai lokal, kearifan lokal gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menyaring turisme itu menengah atas semua, pasti kan ada yang menengah bawahnya, maksudnya yang level backpacker kah, atau yang level pas-pasan, atau yang tingkat pendidikan rendah. Nah ini kan pasti perilakunya kan juga akan banyak menyimpang, bahkan beberapa masuk crime ya, kejahatan ya gitu, sampai yang terindikasi melanggar hukum negara kita lah, seperti itu. Oke, ini kalau kita ngomongin soal kembali lagi soal perilaku ya Ibu. Kemudian kan banyak hal-hal yang mereka lakukan sebagian besar oleh turis ini melakukan perilaku yang tidak menyenangkan seperti itu, dan juga kemudian memancing emosi netizen. Saya juga kalau ngelihatnya jadi kesel ya Ibu ya. Nah ini sebenarnya sebagai netizen warga Indonesia kita menyikapinya harus seperti apa sih sebenarnya Ibu? Nah itu di satu sisi kan kita adalah bangsa yang terkenal dengan keramahannya ya. Tapi kan bukan berarti ramah ditindas dan diinjak-injak kan ya. Apalagi kalau berbicara nilai lokal, apalagi settingnya di desa adat gitu kan, dia juga harus menghargai. Makanya saya bilang pengembangan turisme yang cocok itu adalah turis budaya ya, cultural tourism. Jadi tetap tidak di satu sisi dibuka ya, arus masuk keluar turis asing, high teknologi, tapi tetap nilai budaya lokal itu tetap dipertahankan, karena kalau itu hilang itu kan menjadi jati diri bangsa ya dan masyarakat Bali, terutama yang desa adatnya itu, dan itu juga penting tuh loh, karena memang kita nggak bisa sortir, masalah kita nggak bisa menyortir kecuali dia DPO, daftar pencarian orang kan gitu, terindikasi sudah pernah melakukan kejahatan di negaranya. Tapi memang kita ketika sudah membuka keran turis ya masuk gitu kan ke negara kita memang susah untuk menyortirnya. Oke, berarti tadi Ibu mengatakan soal bahwa memang sebagai netizen dan juga masyarakat Indonesia kita harus mendorong supaya turisme kita khususnya di Bali ini ke depan bisa lebih ramah lagi, bisa kalau bisa menyortir lagi ya Ibu ya terkait dengan turis-turis yang masuk ke Indonesia. Dan mungkin terakhir Ibu, kira-kira nasihat Ibu atau tips dan trik bagi Ibu nih untuk saya netizen, untuk kameramen saya di balik kamera, untuk Agung dan juga Wilson, supaya kita ini lebih bisa menahan diri lah supaya nggak emosi dan semakin memperkeruh keadaan. Kira-kira gimana Bu tips dari Ibu? Ya, jadi yang pasti kalau ada terindikasi ya pelanggaran hukum ya, itu memang harus dilaporkan ke aparat, jangan main hakim sendiri, itu satu. Dan kedua, memviralkan jika memang ada tindakan perilaku yang nyeleneh ya, karena kan sekarang kekuatan netizen ya, netizen ini luar biasa ya, demi yang positif ya, maksudnya ketika viral kan akan ada perhatian khusus dari Pemda ya atau aparat setempat. Dan kemudian yang ketiga ya tetap kita bangga ya terhadap budaya kita, ramah tamah dipertahankan, itu aja sih. Oke nih Bu, berarti kalau misalnya kita udah panas hati nih ngomongin soal ini ya bule-bule di Bali, mending ketimbang kita panas hati terus mending kita stretching aja Bu, panasin badannya. Ayo kembali ke studio Wilson dan juga Agung, saya mau olahraga dulu ya biar kurus sih kita Bu ya. Baik, makasih Bella, silahkan dilanjutkan olahraganya dan juga ngobrol-ngobrol. Tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat, semoga memang ini jadi pelajaran ya buat kita semua ya.